Pesona kota Jakarta sebagai ibu kota memang tak lepas dari keunikan lika-liku sejarah dan perkembangannya. Sebagai kota pesisir, sejarah Jakarta berawal dari sebuah bandar atau pelabuhan di sebelah utara kota, yaitu Sunda Kelapa. Baru di abad ke-19 terjadi perpindahan pusat kota ke Waltevreden yang sekarang menjadi wilayah kota administrasi Jakarta Pusat. Hari ini, saya Bang Esam dan Non Diska bakal ngajak kamu semua untuk napak tilas dalam Jelajah Jakarta Pusat edisi spesial Hari Ulang Tahun Kota Jakarta. Pantengin terus ya! Sekarang kita sudah ada di Harmoni nih. Di belakang kita sudah ada Harmoni Central Busway. Di sini tuh emang pusatnya Jakarta ya, Bang? Betul, Non, tapi jangan salah, justru dulu ini adalah kawasan pinggiran karena pusat kotanya ada di sana tuh, sebelah utara. Oh, di kota tua tempat orang-orang wisata itu? Betul, Non, sekarang kita ada di kawasan Molenvliet. Setelah ini, kita akan menuju ke kawasan Waltevreden, kawasan pusat pemerintahan di Jakarta. Terletak di antara dua lapangan besar, Koningsplein yang akan menjadi cikal bakal dari Monas, dan Waterloo Plain yang akan menjadi cikal bakal dari lapangan Banteng. Kita ke sana kali ya, Bang? Yuk. Ayo. Di zamannya, Waltevreden pernah sangat populer, bahkan sampai ke Eropa sana, Bang. Wilayah ini dijuluki Ratu dari Timur atau Queen of the East. Betul banget! Bahkan, orang Inggris yang pernah kesini dulu mengakui kalau Waltevreden lebih kece daripada wilayah koloni mereka, yaitu Singapura. Sekarang kita sudah berada di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Nah, belum lengkap rasanya ngomongin Jakarta kalau belum bicara tentang Monas. Karena Monas bisa dibilang sebagai wajahnya Jakarta. Bang, tadi Bang Esam sempat bilang kalau Monas ini dulunya Koningsplein. Itu gimana sih, Bang? Nah, sebetulnya sejarahnya bukan hanya itu, karena panjang sekali sejarahnya Monas. Nah, untuk itu kali ini kita sudah ditemani sekaligus dipandu oleh Abang Indra, pramuwisata dari Jakarta Good Guide. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Indra. Bang Indra. Nah, kita tadi habis jalan-jalan nih, Bang. Napak tilas gitu tentang sejarah Jakarta. Nah, sekarang kita udah tiba di Monas nih, Bang. Nah, mau tanya-tanya sedikit nih, Bang. Sejarah Monas kan panjang nih, Bang. Mau dari fungsinya, perannya, dan lain sebagainya kan tuh panjang banget sampai akhirnya sekarang menjadi wajah dari kota Jakarta seperti itu, Bang. Betul. Karena kawasan ini sebetulnya adalah wujud pertama ketika ibu kota dari Batavia dipindahkan ke wilayah ini. Seperti kita ketahui, nama Waltevreden ditempatkan pada tempat ini. Waltevreden sendiri itu artinya tempat yang damai. Nah, jadi ketika dimulai tahun 1809 oleh Daendels, disiapkan ada dua tempat besar. Satu di kawasan yang kita kenal sekarang Taman Monas ini, pertama kali dinama Boevelveld atau Lapangan Kerbau. Nah, kemudian ada Waterloo Plain, itu ada di lapangan Banteng. Nah, tempat ini kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda diganti jadi Koningsplein, jadi lapangan raja. Tempat ini difungsikan sebagai pasar malam setahun sekali pada saat peringatan ulang tahun Ratu Wilhelmina sejak tahun 1906. Nah, peristiwa itu, tempat itu kita namakan sebagai Pasar Gambir. Kenapa Pasar Gambir? Karena satu, ya dulu banyak pohon gambir nih di sini, jadi orang taunya Gambir ya. Jadi ada Pasar Gambir dilakukan setahun sekali, yang akhirnya setelah Indonesia merdeka tetap diadakan, tapi dalam rangka ulang tahun Jakarta, yaitu Pekan Raya Jakarta atau kita kenal juga Jakarta Fair. Lapangan ini kemudian juga dulu tidak sehijau sekarang ya. Dulu tempat ini juga sempat menjadi tempat restoran, banyak restoran taman, tempat orang bisa berlalu lalang lah di sini. Baru kemudian ditata mulai 92, dihijaukan, kemudian juga mulai 2000-an dipagarkan dan lebih dirapihkan dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman.
Oh gitu, jadi Monas memang sudah panjang sekali sejarahnya, berganti-ganti fungsi dan lain sebagainya gitu Bang ya? Oh, betul. Oh gitu Bang, sejarahnya tentang Monas banyak banget sih info-info yang baru aku dapetin. Bang, tadi Bang Indra sempat bilang tentang Waterloo Plain. Itu di mana sih Bang? Nah, tempatnya sih deket sini. Yuk kita ke sana ya. Ih, ikut kali ya. Ayo. Itulah Weltevreden, kawasan bersejarah di tengah ibu kota yang peninggalannya masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Mulai dari yang paling dekat, ada Balai Kota DKI Jakarta di seberang Monas, ada juga Gereja Katedral, Gedung Kementerian Keuangan, dan Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri. Ada satu lagi, Gedung Kesenian Jakarta di seberang Pasar Baru. Ngomong-ngomong Pasar Baru, itu juga banyak sejarahnya Bang. Pasar Baru sudah ada sejak 1820, tepat 200 tahun lalu. Iya Non, wah panjang ceritanya itu. Nanti deh ya kita bahas di Jelajah Jakarta Pusat edisi berikutnya. Sekarang kita lanjut yuk napak tilas ke lapangan banteng. Benteng itu dulunya Waterloo Plain. Lapangan benteng itu yang terkenal sama patung pembebasan Irian Barat ya kan? Betul Non, apalagi lapangan banteng sekarang setelah revitalisasi jadi lebih keren dan lebih elegan. Bang Indra, ceritain lagi dong sejarahnya. Nah, tadi kan kita udah tahu nih ada Konings Plain sama Waterloo Plain. Nah, kenapa tempat ini namanya Waterloo Plain? Jadi ketika Belanda sama Prancis perang di tahun 1815, nah kemenangan ada di pihak Belanda itulah kemudian diayakan terjadi di kota Waterloo di Belgia. Nah, kemudian banyak tempat di negeri Belanda termasuk di daerah jajahannya dikasih nama Waterloo. Tempat inilah kemudian dikasih nama Waterloo Plain. Selain nama Waterloo Plain, tempat ini tadinya juga ditempatkan sebuah patung. Ada patung singa yang tepatnya di depan Istana Dendels yang ada di depan sebelah sana. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka, tempatnya dirobohkan. Lapangan Waterloo Plain atau lapangan singa ini diganti oleh Bung Karno menjadi lapangan banteng karena dianggap banteng merepresentasikan Indonesia. Kalau dilihat dari tempat ini, wilayah ini memang di set untuk sebagai pusat pemerintahan, makanya ada Istana Dendels atau Gedung Putih ini. Keren banget ya Non ya? Tahu. Gimana? Kita mau muter-muter lagi? Yuk Boleh. kita sambil jalan-jalan. Ayo. Seru juga ya nampak tilas kita hari ini. Mulai dari Harmoni, Monas, sampai lapangan banteng yang dulunya kawasan Weltevreden. Gak cuma bisa nostalgia, tapi juga bisa dapat banyak ilmu. Betul banget. Nah, sebagai bentuk bakti kita kepada kota ini, sekarang adalah waktu yang tepat bagi generasi muda untuk membantu menjaga warisan sejarah serta ikut dalam mengembangkan serta memajukan kota ini. Ngomong-ngomong, kita belum ngasih ucapan selamat ulang tahun nih buat kota ini. Ucapin kali ya. Oke. Dirgahayu Kota Jakarta. Selamat ulang tahun ke-493. Semoga dengan bertambahnya umur, kota ini semakin menjadi tangguh. Maju kotanya, bahagia warganya.